Halo teman-teman, ketemu lagi di Riman Vlog dan Kirena Nursery. Nah, beberapa waktu lalu ada temen Riman Vlog ya yang bertanya tentang satu tanaman, yakni rinjani. Rinjani yang cukup mahal ini. Nah, itu dia tanya gini, "Mas, saya tuh rinjani saya tuh udah 12 daun. Tapi kok belum beranak-beranak ya, Mas ya?" Itu 12 daun itu kan berarti ya sudah umur kurang lebih 1 tahunan lah. Nah, kalau soal beranak atau enggak, sebenarnya saya sudah membuat videonya ya di episode 120. Bagaimana cara agar membuat aglonemanya cepat beranak. Nah, teman-teman nanti bisa nonton di situ. Nah, soal rinjani ini, itulah nih saya jadi ingat. Jadi tanggal 24 Maret itu saya melakukan reporting untuk tanaman saya rinjani. Rinjani saya itu sudah 15 plus, daunnya itu 15 plus. Kemudian saya reporting. Nah, saya mikirnya gini, kok ini rinjani kok nggak beranak-beranak padahal 15 daun gitu kan. Akhirnya saya bongkar, adalah di dalamnya itu sudah gembol 2 jarum ya kan. Waduh, jackpot ini ya, seneng banget saya, seneng banget. Nah, akhirnya terus saya treatment pada tanggal 24 Maret tahun 2021 ya kan. Berarti kalau 24 Maret itu sekarang sekitar 1 bulan 11 hari lah untuk tanggal sekarang. Nah, hasilnya nih jadi 2 ya kan, yang satu indukannya nih seger, yang satu ini yang tadi 2 jarum ya kan, ini sudah kelihatan seperti ini. Nah, apa yang saya lakukan pada tanggal 24 Maret dengan treatmentnya seperti apa, nanti teman-teman bisa melihat videonya setelah ini. Dan nanti di akhir video saya akan tunjukkan bagaimana kondisi rinjani saat ini. Jadi nanti saya akan lihat bagaimana perakarannya, saya akan lihat bagaimana tunasnya. Yuk langsung ke treatmentnya dulu ya. Nah, ini kondisi rinjani pada tanggal 24 Maret tahun 2021. Daunnya 15 plus ya, tampak sehat seger ya. Kita bongkar dulu, taruh potting. Nah, dan kita lihat dulu akarnya seperti apa. Waduh, gondrong ya. Seneng saya kalau lihat kondisinya seperti itu. Nah, akarnya bagus, tapi memang ada beberapa daun menguning ya. Nanti jawabannya akan ketahuan setelah ini. Kita hilangkan dulu media tanamnya. Kenapa kok bisa daunnya menguning? Itu juga bikin saya penasaran, akhirnya harus reporting. Akarnya sehat, kita lihat. Dan ada penampakan tuh, udah kelihatan tuh jarumnya tuh. Waduh, satu tuh jarumnya, jarum tunas sudah muncul. Baru kelihatan satu, padahal ada 2. Nah, ini kita cuci dulu. Nah, setelah dicuci bersih, kelihatan jarumnya. Dan ini daun menguning tuh karena terdesak akar. Jarumnya ada 2. Wah, jackpot, seneng banget saya. Nah, ini muncul jarum, lalu akarnya juga mendesak, makanya daunnya menguning. Jadi menurut saya ya bukan sebuah masalah yang besar ya. Kita copot dulu, gampang banget kan nyopotnya. Satu lagi dicopot juga sama, terdesak akar. Setelah dibersihkan kan kita kelihatan rinjaninya. Oke, rencananya saya akan culik induk ya, biar tunasnya ini bisa tumbuh sendiri dengan bantuan bonggol dari induknya. Dan ada 1 daun pancing tuh. Nah, daun pancingnya 1, indukannya akan saya potong. Saya upayakan tetap dapat akar ini indukannya, supaya nggak mengganggu. Nih daunnya saya copot. Agak sulit nih. 1 daun harganya berapa ya rinjani? Berarti kita ngilangin ratusan ribu ini. Apa-apa, itu juga sudah terdesak akar. Dan supaya kelihatan titik potongnya ya, kita harus melihat titik potongnya supaya. Nah, ini satu lagi juga dicopot. Jadi kelihatan semua itu udah ada muncul calon akar-akar baru. Jadi ini daun pancingnya nanti akan membantu tumbuh tunas-tunas di bawahnya. Dia akan rencana saya potong di situ. Nah, itu titik potongnya. Kita hilangkan dulu nih 1 akar tuh. Nah, ini akarnya saya terpaksa ya diiris dulu dikit supaya kelihatan titik potongnya. Potong dulu. Biasanya kalau motong saya coblos tengah dulu. Set, lalu diputer.
pelan-pelan. Nah ini saya agak pelan-pelan, agak ragu-ragu. Kenapa? Karena itu daun pancingnya jangan sampai kena. Nah ya kan. Meh baik. Nah, ini satu lagi. Nah itu harus hati-hati tuh, karena ada satu daun pancing yang jadi sandaran. Ntar di sini. Oke. Nah udah ya, kita lihat ya dalam batangnya, semoga nggak ada merah-merah, spot merah yang ditakutin. Bersih ya. Aduh, seneng banget saya. Sudah bersih. Kita rendam dulu di larutan vitamin B1 seperti biasa dan bakterisida fungsida. Nih supaya bisa leluasa tumbuh akar, kita copot satu daun lagi. Tuh sudah berapa ratus ribu tuh. Dah. Nah ini dia teman-teman. Ya, satu lagi dicopot, nggak apa-apa, biar akarnya bisa tumbuh leluasa. Saya culik induk, ya kan, mata-mata akarnya udah kelihatan. Nah, nanti kita tumbuhkan, tapi kita masukkan dulu ke larutan vitamin B1 dan bakterisida fungisida dulu. Biarkan selama beberapa jam biar meresap dulu. Nah ini dia teman-teman, wis tak entas. Sudah beberapa jam, saatnya kita lakukan langkah berikutnya, yakni dengan menutup luka menggunakan salep kambium RC37. Kita tutup. Ini salep ini sekaligus ada bakterisida fungisida jadi aman, dan nanti kalau sudah kering dia akan seperti karet gitu, nutup luka aman, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi infeksi ya setelah ditanam nanti ya. Terus kita keringkan. Sambil mengeringkan, langkah berikutnya tentu seperti biasa. Nah ini untuk menumbuhkan akar, saya oles dengan Rootfix salep Rootfix bikinan RC37 juga. Nah, kita oles merata di situ, dan di situ semakin mempercepat seperti video-video sebelumnya ya. Teman-teman mungkin sudah sering lihat bagaimana Rootfix bisa membuat batang yang akarnya sedikit atau tanpa akar jadi gondrong ya, lumayan lah, tambahnya cepat. Nah nanti akan kita buktikan. Tuh ini dia Rootfixnya. Oke, nah kita tanam dengan pot 10 ukuran 10. Ini dia potnya. Media tanamnya 7 bahan, media tanam premium seperti biasa yang sudah dilakukan fermentasi. Jadi nggak akan khawatir dengan nutrisinya. Kemudian komposisinya juga sudah diatur bagaimana biar bisa poros, aerasinya bagus dan sebagainya. Jadi tidak membuat air menggenang di dalamnya. Poros ngocor, dikucur air tuh ngocor deras. Nutrisinya juga banyak dari beberapa bahan yang bahan itu ada sadhara, lalu sadharanya bisa diurai melalui proses fermentasi sehingga mudah terserap tanaman. Dan yang paling penting di media tanam tersebut minim patogen. Nah itu apalagi untuk tanaman-tanaman yang kita treatment seperti ini ya, treatment akarnya sedikit, jadi nantinya tanaman bisa tumbuh dengan lebih leluasa, nggak harus mikir harus bertahan dari patogen. Berikutnya ini yang tadi
bonggol ya, bonggol indukan membawa 2 tunas. Potnya lebih besar, kenapa? Karena akarnya lebih banyak. Nah itu kuncinya. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, pot itu menyesuaikan jumlah akar ya kan, untuk budidaya ya, untuk treatment ya. Kalau nanti untuk kontes lain lagi. Nah, ini saya tanam dengan media tanam yang sama. Oke, jangan lupa untuk disiram sampai ngocor, bener ngocor, semua air merasuk ke dalam jiwa. Merasuk ke dalam media tanamnya. Oke. Yang indukannya disiram sampai ngocor tuh, netes-netes sampai kotos tuh, netes-netes ya. Terus berikutnya ditaruh di tempat teduh, jangan lupa ya teman-teman. Paling penting taruh tempat teduh dulu biar beradaptasi. Nah ini dia kondisi sekarang, sekitar 1 bulan 11 hari. Nah, kita lihat dulu yang ini ya, bonggol anakannya ya. Jadi kan ada 2 tunas tuh, kok cuman munculnya 1 tunasnya, daunnya, daun barunya muncul tuh baru 1 tunas. Tunas yang satunya kemana nih belum kelihatan kan, dan ini daun pancingnya ya kan. Makanya penasaran, kita bongkar dulu ya, bagaimana kondisi tunas jarumnya yang nggak kelihatan itu, atau mungkin dia sebenarnya udah tumbuh dan sebagainya. Wah, jadi penasaran kan, kita bongkar ya. Oke. Nah ini kondisinya teman-teman, setelah saya cuci bersih, ternyata akarnya banyak yang rontok. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan video sebelumnya ya, akarnya gondrong ya, makanya saya menggunakan pot yang besar. Kemudian setelah ditanam kok rontok. Nah ini justru menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Jadi ada beberapa yang memberikan pengakuan saat menggunakan media tanam 7 bahan ala Riman Vlog ya. Jadi mas, saya tuh menggunakan 7 bahan, saya gunakan untuk tanaman 2, yang 1 itu bagus, tapi yang 1 kok agak layu gitu. Lalu dia cerita, lah yang layu gimana? Itu memang sebenarnya kondisinya sebelumnya sakit lalu saya treatment. Oh gitu. Tapi yang 1 bisa tumbuh bagus, bahkan terus langsung tumbuh daunnya baru dan sebagainya. Jadi gini, tanaman itu penentu kesehatannya 60% kan media tanam, tetapi ada 40% lain itu lain-lain. Bisa dari kondisi tanamannya, bisa dari penyiramannya, pupuknya, sirkulasi udara, pencahayaan dan sebagainya. Itu sangat komplit. Jadi meskipun dengan menggunakan bahan yang sama, hasilnya juga belum tentu sama ya. Bisa berbeda, yang 1 prima, yang 1 mungkin ada masalah ini dan sebagainya. Dan contohnya ini Rinjani ini yang dia saya saya culik induk, dan ini bonggol indukannya dengan 1 daun pancing, dia merontokkan diri, akarnya merontok gitu kan, tapi ada tumbuh akar-akar baru. Nah tapi plusnya gini, plusnya itu ada tambahan mata tunas ya kan. Sebelumnya kan tunasnya cuma 2 nih ya, 1, 2, yang 1 besar, lalu muncul daunnya sudah daun 1 plus ya kan. Kemudian ini tunas yang kemarin, nah, ini muncul nih 1, 2, ditambah lagi 1 kecil baru mau pecah nih 1. Jadi dalam 1 bonggol ini ada 5 tunas aktif. Nah jadi plus minusnya seperti itu. Mungkin ini baru beradaptasi sehingga akarnya rontok. Kemudian berikutnya kita akan tanam dengan tetap menggunakan media 7 bahan saya. Cuman saya ganti yang baru ya, bukan yang ini ya. Saya ganti yang baru, stok saya, dan menggunakan pot yang lebih kecil, disesuaikan dengan kondisi akar tanaman ini. Nah teman-teman, karena tadi ya ada luka terbuka ya, rontok akarnya, saya hilangkan juga. Seperti biasa, sebelum nantinya ditanam adalah kita harus rendam dulu di, yang pertama adalah larutan vitamin B1 untuk anti stresnya, kemudian membantu metabolisme tanaman menjadi lebih bagus. Bisa merek apa saja, saya cuma menggunakan memang RC37, lebih pekat dia. Lalu tidak lupa juga dicampur dengan larutan bakterisida atau fungisida. Bisa merek apa saja, teman-teman bisa menggunakan bakterisida fungisidanya RC37, teman-teman bisa menggunakan baktosin, bisa menggunakan anti Jerman,
lalu Transida, merek apa aja. Nah, kebetulan saya ada stok Antrakol, udah lama daripada nggak kepake ya. Saya sekarang gunakan Antrakol dulu untuk kali ini, rendam kali ini. Kalau saya sih biasanya kalau udah pekat, kental, nah ini udah kental nih. Aku sendok aja, kental. Untuk vitamin B1 nya ini kan 2,5 liter ya. Ini penggunaannya 2 ml per 1 liter air, berarti saya gunakan yang 5 ml. Warna hijau pekat. Aduk dulu. Kita rendam dulu nih ya. Oke, sekarang kita cek induknya ya. Ini dia. Loh, kok potnya beda mas? Enggak ya, ini cuman saya tambahkan yogurt. Jadi ini aslinya pot ukuran 10 seperti yang dulu itu, pot 10, lalu saya masukkan di pot yogurt. Nah, sebelum kita bongkar, kita lihat dulu kondisi daunnya. Tada, muncul daun baru. Asik ya, muncul daun baru. Kemudian kalau di video tadi ya sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat ini daun yang kuncup ya, sudah mekar. Sekarang kita bongkar. Angkat dulu ya. Set. Wow. Saya berani lihat nih. Kita lihat dulu di sini. Ladala, akarnya sudah kelihatan. Belum dibuka potnya ya. Kita lihat, tarik aja. Wah, akarnya dibandingkan sebelumnya ya. Kita hilangkan dulu media tanamnya. Nah, ini harus dicuci dulu biar makin kelihatan. Iya. Nih teman-teman, kalau mungkin lihat videonya ini akar lama ya, warnanya juga agak coklat, tapi muncul putih-putih yang lain. Ini akar semua, akar baru yang bermunculan. Waduh, kondisinya prima, benar-benar prima nih. Keren. Dalam 1 bulan 11 hari. Ya teman-teman, jadi ini menjadi salah satu bukti, ya kan? Kalau kita bandingkan dengan yang bonggolnya tadi, bonggol bawah ya kan? Kita tanam dengan media tanam yang sama, tapi hasilnya beda. Justru ini nggak ada akar-akarnya cuma satu, jadi tumbuh banyak. Yang bonggol tadi akarnya banyak, kok merontokkan diri. Itu menunjukkan kalau meskipun ditanam dengan cara yang sama, dengan bahan yang sama, kondisi tanamannya dari asal yang sama pun hasilnya bisa berbeda. Jadi memang tergantung kondisi dia untuk beradaptasi. Karena setelah dipotong, otomatis kan bonggolnya itu, wah, mungkin mekanisme alami dari bonggol itu tadi kan, wah, cuma 1 daun pancing, lalu untuk menumbuhkan tunas dan sebagainya. Dia sudah punya cara sendiri untuk bertahan hidup dan survive. Makanya dia memunculkan beberapa akar baru, dan justru brul, tunas baru tambah banyak ya kan. Kalau ini, dia butuhnya akar, makanya tumbuh banyak akar. Seperti dengan bonggol bawah daun pancing tadi ya. Ini sebelum saya tanam kembali, saya rendam dulu di larutan Antrakol dan vitamin B1. Itu tadi teman-teman, video dari saya melakukan angkat induk. Induknya baik-baik saja dari akar yang sedikit menjadi banyak. Kemudian bonggol bawahnya yang dengan daun pancing, dari tunasnya 2 bertambah jadi 5, jadi tambah 3 ya. Jadi semoga video ini bermanfaat dan menjadi alternatif teman-teman untuk melatih keterampilan memperbanyak aglonema. Terima kasih banyak atas kesetiaannya, sampai jumpa di vlog saya berikutnya.